Halo guys, hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu universitas di Indonesia yaitu Amikom. Hari ini kita akan membahas tentang startup yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Anggit Firman Raffi, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, Mas Firman, menurut Mas Firman sendiri gimana sih startup di Indonesia saat ini? Kan banyak nih orang yang belum tahu tentang startup itu apa. Menurut saya sendiri, startup itu adalah perusahaan yang sedang mencari untung dan juga mencari pelanggan untuk menjadi sebuah perusahaan yang besar dan memiliki pelanggan yang banyak dan tetap. Itu menurut saya. Nah, Mas Firman, melihat banyaknya startup yang berkembang saat ini, dan menurut saya perkembangan startup di Indonesia ini cukup pesat ya. Salah satunya seperti Tokopedia. Ya. Nah, menurut Mas Firman sendiri, startup Tokopedia itu seperti apa? Jadi startup Tokopedia itu menurut saya sudah menjadi pemimpin market, dalam artian pemimpin market e-commerce. Jadi dia bersaing dengan Shopee untuk memperebutkan pelanggan, dan menurut saya Tokopedia itu interface-nya atau dalam artian pemakaian itu lebih menarik karena lebih simpel ya, karena saya suka yang simpel-simpel. Nah itu jadi Tokopedia itu memberi banyak kemudahan untuk pelanggan-pelanggan dan juga menurut saya sangat inovatif sih perusahaannya. Ya, seperti itu. Untuk saat ini gimana sih, apa dan seperti apa yang hal-hal yang diperlukan untuk bangun startup saat ini, Mas Firman? Menurut saya hal yang diperlukan itu yang pertama adalah keberanian untuk memulai sebuah hal baru, karena membuat startup itu tidaklah mudah. Jadi banyak dibutuhkan modal, lalu ketekunan, lalu juga orang-orang yang mendukung di belakang kita supaya startup itu menjadi berkembang. Jadi saat membangun startup kita harus punya modal yang tinggi, keberanian yang tinggi juga. Kita juga harus mengetahui pasar mana yang kita tuju ya, Mas. Iya, benar. Oke. Lalu hambatan apa saja sih yang ditemukan saat membangun startup tuh? Hambatannya itu yang pertama itu jelas regulasi. Lalu yang kedua itu ada fasilitas, karena di Indonesia ini fasilitas dari startup yang baru dibangun itu rata-rata masih minim ya. Lalu yang ketiga itu ada pendanaan, karena kalau kita tahu startup itu kan perusahaan baru, masih belum dapat untung, dan juga investornya masih investor belum besar lah. Lalu yang terakhir itu adalah SDM. Jadi SDM, sumber daya manusia dari startup itu masih belum sebagus perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang lama lah. Jadi masih tertinggal dalam hal-hal itu. Jadi guys, kalau kita membangun startup itu juga kita harus menemukan banyak hal-hal yang dipersiapkan. Ya. Kita harus menyiapkan diri dan juga materi-materi yang diperlukan. Nah, menurutmu jenis pendanaan apa sih yang cocok untuk startup saat ini? Kalau startup saat ini tuh yang pasti itu ada dari uang pribadi, lalu yang kedua ada dari mungkin dari pasangan atau keluarga, atau mungkin dari teman, itu juga bisa. Lalu yang ketiga ada dari angel investor, lalu yang keempat itu ada dari investor asing, mungkin itu. Jadi cukup banyak juga ya. Paling mudah itu juga dari dana pribadi kita. Nah, lalu apakah dari pemerintah tidak ada fasilitas untuk para startup saat ini? Kalau setahu saya ada, namanya itu HPIT Summit. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang Hub IT Summit tadi? Bagus, karena itu dapat menghubungkan antara startup dengan perusahaan modal ventura dan juga para investor lainnya. Lalu mengapa sih startup sekarang ini cepat banget berkembangnya? Karena kita kan hidup di dunia digital. Nah, di dunia digital itu perkembangan dari dunia digital itu sangatlah pesat. Jadi mau nggak mau startup itu harus menyesuaikan dengan pasar dan juga perusahaan-perusahaan saingannya agar tidak tertinggal. Menurut saya begitu. Oke. Nah, sekarang nih kan banyak nih yang ada anak-anak muda yang ingin memulai sebagai startup. Nah, kira-kira peluang di depan tuh seperti apa? Startupnya seperti apa yang ada di depan? Menurut saya itu jadi di beberapa tahun ini kan startup mengalami kemunduran karena ada COVID ya. Jadi startup itu banyak yang tidak berkembang karena kekurangan suplai pasar, karena pasar kan mengalami penurunan. Jadi ya inflasi dan lain-lain. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke depan itu startup itu memiliki
masa depan yang cerah, karena kita lihat di dunia digitalisasi atau bisa dibilang teknologi. Nah, teknologi itu kan berkembang. Nah, sedangkan startup itu juga mengikuti teknologi. Nah, otomatis kan jadi berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi startup itu saya lihat ke depannya bakal menjadi sesuatu yang besar. Itu menurut saya. Ya. Jadi itulah hal yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Kesimpulannya, jika kita ingin membangun sebuah startup, kita harus memikirkan tentang resiko dan juga mempersiapkan hal-hal yang dalam membangun sebuah startup. Sekian penjelasan dari kami, semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Dadah.